Radit memasuki ruangan Ezra. Tuan, soal Harry sudah saya pulangkan ke rumah orang tuanya. Mereka akan memberi pelajaran kepada putra mereka sendiri, ucap Radit. Ezra mengangguk saja. Bagaimana caranya agar Keina memaafkanku, Radit? Tanya Ezra. Ia benar-benar kehabisan ide untuk meminta maaf dengan Keina. Kau sudah mengatakan kepada Nona Keina bahwa kau mencintainya, Tuan. Tanya Radit. Ezra menggelengkan kepalanya cepat. Ia malu mengatakan itu. Aduh Tuan, setidaknya katakan saja, mana tahu Nona muda akan sedikit luluh. Aku lihat sendiri kemarahannya Radit, sepertinya ini akan sulit dimaafkan olehnya, ucap Ezra dengan wajah sedih. Radit menghela napas panjang. Untuk saat ini memang sulit Tuan, cobalah beberapa hari lagi, saat hati Nona Keina mulai membaik. Dan berdoalah semoga anakmu membantumu dari dalam perut sana. Maksudmu apa? Katanya saat wanita hamil, sang bayi akan cenderung suka dengan ayahnya, itu sebabnya wanita hamil akan bersikap manja kepada suaminya, jelas Radit. Ezra agak sedikit tidak masuk akal dengan penjelasan Radit. Itu benar Tuan, biasanya wanita hamil akan mual, tapi saat dekat dengan suaminya mual itu akan hilang. Sepertinya Keina akan semakin mual saat melihatku, yang ada tatapan membunuh bukan tatapan penuh rindu, ucap Ezra dengan kesal. Radit menahan tawanya. Itu wajar saja Tuan, kesalahanmu sangat banyak kepada Nona Keina, siapapun orangnya mungkin tidak akan memaafkanmu, ungkapnya. Ezra menghela napas berat. Tolong selama masa kehamilan Keina, kau kosongkan jadwalku di malam hari, aku ingin menjaganya sendiri nanti. Kau akan memaksa Nona Keina untuk pulang ke mansion utama Tuan? Tanya Radit. Ezra melempar pulpen tepat di wajah sang asisten. Bodoh. Jelas tidak dong, pikiranmu itu sempit sekali kepadaku, gerutu Ezra. Radit menggaruk tengkuknya. Aku hanya bertanya Tuan, lakukan yang aku perintahkan tadi, sudahlah pergi sana. Bicara denganmu hanya membuatku semakin sakit kepala. Baik Tuan, sebaiknya kau pikirkan baik-baik bagaimana caranya merayu Nona muda, ucap Radit. Ezra mengangguk saja. Radit berlalu pergi, tapi ketika ia sampai tepat di depan pintu, Radit menghentikan langkahnya. Tuan, kalau bisa rayulah Nona muda secepatnya, aku takut impotenmu akan kambuh, ucap Radit dengan nada sedikit mengejek. Ezra menggebrak meja, ia ingin mengejar Radit yang berani sekali mengejek dirinya, tapi asisten pribadinya itu sudah kabur. Radit sia asteris. Umpatnya, Ezra tertawa kecil. Ia juga tidak menyangka dirinya bisa sembuh dari penyakit yang menyiksanya bertahun-tahun. Walaupun aku hanya bergairah dengannya saja, tapi itu juga bisa disebut sembuh bukan? Gumam Ezra di dalam hati, ia sangat bersyukur dipertemukan dengan Keina, penyembuh dan juga cintanya. Hai bro, sapa seseorang. Ezra sangat tahu bahwa orang itu adalah Danu. Di mana asisten gilamu itu? Tanya Danu lagi. Kini ia duduk berhadapan dengan Ezra yang sedang menyalakan laptopnya. Tidak tahu, sahut Ezra dengan singkat. Danu sudah terbiasa dengan sikap dingin sahabatnya itu. Hei, soal kehamilan Keina kau harus berterima kasih kepadaku, ucap Danu dengan wajah penuh bangga. Ezra mengernyit dahi bingung, ia tidak mengerti dengan arah pembicaraan Danu. Mengapa aku harus berterima kasih kepada orang tidak berguna sepertimu ha? Ucap Ezra dengan nada ketus. Danu berdecak. Kau ini benar-benar kejam kepada temanmu, jika bukan karena aku istrimu itu tidak akan hamil sekarang, timpal Danu dengan wajah kesal. Aku yang melakukannya dengan Keina secara rutin, dan ada urusan apa kau dengan tidak atau iyanya Keinaku hamil? Tanya Ezra dengan intonasi tinggi, sepertinya ia sudah salah paham sekarang. Danu menghela napas berat, temannya ini benar-benar gampang sekali curiga. Oke, kau rutin berhubungan dengan Keinamu itu, tapi jika Keinamu itu rutin mengkonsumsi pil pencegah kehamilan, apakah dia akan hamil Pak Pradipta? Tanya Danu dengan wajah menahan kekesalannya. Ezra terdiam. Keina sempat bertemu denganku saat menemani Tante Rose check up, di saat itu dia minta pil pencegah kehamilan yang sangat ampuh kepadaku, ucapnya. Danu memastikan Ezra marah atau tidak. Lalu, aku sempat terkejut. Aku tidak menyangka temanku ini sudah sembuh dari impotennya. Aku senang mendengarnya, jadi aku membohongi Keina. Kau bohongi dia. Hei dengarkan aku Tuan Pradipta. Kau ini suka sekali memotong pembicaraanku. Sudah cepat lanjutkan.
Timpal Ezra dengan wajah kesal, sontak Danu tersenyum menyeringai ke arah sahabatnya itu. Aku memberikan obat penyubur kandungan kepada Keina, hal itulah yang membuatnya hamil, lanjut Danu. Ia tersenyum bangga kepada Ezra tapi melihat respon wajah Ezra membuat senyumnya seketika memudar. Danu menatap heran kala melihat raut wajah Ezra. Hei, panggilnya. Ezra tersadar dari lamunannya. Jadi selama ini Keina menyangka dirinya meminum pil pencegah kehamilan. Tanya Ezra. Danu mengangguk mantap. Aku tidak menyangka dalam waktu yang singkat, Keina sudah hamil anakmu, ucapnya. Ezra menghela napas berat. Ada apa? Wajahmu terlihat seperti sedang banyak masalah. Apakah memiliki istri dua merepotkan? Tanya Danu dengan wajah menahan tawa. Ezra berdecak sebal. Aku sangat bahagia dengan kehamilan Keina, bahkan ingin sekali aku berteriak menunjukkan kebahagiaanku kepada seluruh dunia, tapi Keina masih marah padamu. Tanya Danu. Ezra mengangguk pelan. Kau sudah menceraikan Calista? Tanya Danu lagi. Sudah, wanita itu sedang hamil anak pria lain, aku sudah mencurigai itu, sahut Ezra. Ia memijat pelipisnya yang terasa pusing. Ezra dan Danu saling bercerita. Ezra bertanya juga kepada Danu hal apa yang tidak bisa dilakukan Keina, dan saat hamil makanan apa yang mungkin dilarang dikonsumsi oleh Keina. Sementara itu Rose baru sampai di rumah sederhana keluarga Keina. Dengan membawa berbagai banyak makanan dan buah-buahan. Renata menyambut Rose dengan baik, ini pertama kalinya ia bertemu dengan besannya. Renata dan Rose saling berbicara satu sama lain, sementara Keina sedang mencari-cari hal yang ia inginkan sedari tadi di antara banyaknya paperback. Apa yang kau cari sayang? Tanya Rose, padahal Rose sangat tahu apa yang dicari menantunya itu. Mama, di mana barang yang Keina minta? Tanya Keina dengan wajah sedikit cemberut, sontak Rose tertawa kecil. Bagaimana kalau Mama mengatakan, jika Mama lupa membawanya, goda Rose. Renata menahan tawanya. Mama lupa. Ih Mama, rengeknya. Keina berjalan menuju sofa dengan wajah cemberut. Rose dan Renata tertawa melihat tingkah manja Keina. Semenjak kehamilannya Keina menjadi mudah marah dan mudah sekali menangis. Ya Mama bawa dong, ini. Rose menyerahkan paperback kepada sang menantu. Seketika Keina langsung tersenyum senang. Keina langsung mengambil paperback itu. Ia mengeluarkan isi dari paperback. Wah, ucapnya. Keina senang bukan main, bahkan itu hanya pakaian kotor. Rose sangat heran dengan gaya ngidam Keina, bisa-bisanya menantunya itu menginginkan pakaian Ezra yang masih kotor. Mau kau apakan pakaian itu Keina? Tanya Renata. Keina terlihat salah tingkah, ia sangat malu. Aku sangat nyaman dengan aroma Ezra Ma, Bu. Mualnya jadi hilang saat mencium aroma keringat pria impoten gila itu, ucapnya. Rose tertawa kecil saat anaknya dikatain impoten gila oleh Keina. Jangan katakan dia impoten lagi Ki, lihat ada Ezra Junior di dalam perutmu, celetuk Rose. Renata mengangguk setuju. Keina memakai kemeja Ezra, bahkan pakaian Ezra terlihat sangat kebesaran saat Keina pakai. Wah, aku sangat nyaman, ucap Keina. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah-olah tidak mau terlepas dari pakaian itu. Jadi kau akan pakai itu terus? Tanya Rose. Keina mengangguk mantap. Aku tidak suka dengan pakaianku, aku cuma mau memakai pakaian Ezra Ma, tolong bawakan lagi ya, tapi harus sudah bekas dipakai Ezra, pinta Keina dengan wajah yang menggemaskan. Rose tidak sanggup menolaknya. Baik sayang, apapun yang kau inginkan katakan saja kepada bodyguard di depan. Mereka Mama perintahkan untuk menjagamu dari Ezra, jelas Rose. Keina mengangguk pelan. Ezra tidak akan bisa mendekatimu jika kau tidak mengizinkannya, jadi selama masa itu kau pikirkan dengan baik-baik, bagaimana dengan pernikahan kalian ke depannya, ucap Rose. Keina bahkan belum memikirkan itu. Itu benar Ki, tidak bagus menjalani hubungan seperti ini, jika ingin berpisah maka cepat berpisah kalau ingin bersama maka segera bersama, timpal Renata. Keina tahu bahwa kali ini keputusan ada di tangannya. Renata dan Rose tidak akan ikut campur dengan masalah rumah tangga mereka. Setelah berbincang lama, Rose pamit pulang ke mansion utama karena waktu sudah hampir malam. Keina berjalan mondar-mandir, kemeja Ezra yang kebesaran di tubuh mungilnya semakin membuat Keina terlihat menggemaskan. Aku ingin sekali makan pedas, coklat dan mangga muda, ucapnya. Keina mengelus perutnya,
membayangkan makanan yang ia inginkan semakin membuat air liurnya menetes. Keina tidak tahan lagi, ia berlari keluar menuju dua bodyguard yang sedang berjaga di depan rumahnya. Pak, panggilnya. Dua orang itu seketika menunduk hormat kepada Keina, membuat Keina canggung saja. Ada yang bisa kami bantu Nona? Tanyanya. Keina sangat ragu untuk mengatakan keinginannya, tapi ia benar-benar sangat menginginkan mangga muda. Pak, maaf kalau merepotkan ya, aku ingin ceker pedas, mangga muda dan martabak coklat, ucap Keina dengan wajah yang menunduk menahan malu. Para bodyguard itu saling tatap satu sama lain. Baik Nyonya, tugas kami memang untuk itu, ucap salah satu bodyguard. Keina mengangguk saja. Salah satu bodyguard berlalu pergi, tapi langkahnya terhenti saat Ezra datang menghampiri mereka dengan membawa banyak makanan. Maaf Tuan Muda, kau tidak diizinkan untuk masuk ke rumah ini, ucap bodyguard yang akan pergi mencari hal yang diminta Keina. Diam, tidak ada yang boleh melarangku untuk bertemu dengan istriku, sahut Ezra. Ia menatap tajam dua bodyguard itu. Seketika mereka membiarkan Ezra masuk, ancaman Ezra selalu nyata, Ezra tidak pernah main-main dengan perkataannya. Ezra tersenyum puas, ia berjalan memasuki halaman rumah Keina, sementara Keina langsung berlalu masuk ke dalam, ia tidak ingin melihat Ezra. Mama Rose, kali ini penjagaanmu kalah dengan ancaman impoten gila itu, lirih Keina, ia sangat tidak ingin bertemu Ezra kali ini. Tapi suara langkah yang sangat Keina kenal, membuat jantungnya berdetak kencang, darahnya berdesir, jujur perasaan ini pertama kalinya Keina rasakan.